Jadi harus ikut base gitu. Karena kita harus ingat juga ada saraf-saraf yang memang yang memblokade itu yang mungkin nggak bisa kita cuma ngobrol sama teman-teman Ya, gitu. iya. Bahkan kalau misalnya ngobrol sama teman-teman salah-salah ngomong malah lebih Ya, ngaco betul. gitu ya. Ya, betul. Iya, iya. Jadi gimana dong kalau misalnya kita punya teman yang trauma, terus kita cara mendekatinya dia gimana? Seharusnya, sebaiknya supaya tidak menambah traumanya dia atau ada yang bisa Susah juga sih dilakukan? kalau dia Nggak nggak admit bahwa itu adalah trauma gitu. jadi ya biasa-biasa aja sebenarnya. Sebenarnya bukan the easiest way ya. The simple ya. Sederhananya adalah kalau kamu punya teman dan dia sedang mengalami dia sedang reaktif gitu ya terhadap dia ke-trigger lah, stres, ke-trigger atau apa gitu ya, kita kan nggak tahu, kita taunya dia stres gitu ya, kita nggak tahu dia ke-trigger kah apa gitu ya. Ya temenin aja, duduk aja sebelah dia. Duduk aja sebelah dia. Kalau ada berada fisik ya, misalnya teman di kampus, teman di kantor, dia kelihatan nggak enak gitu ya, yuk makan yuk, nah gitu, atau yuk kemana yuk gitu, duduk makan, nggak usah ditanya. Ya mungkin ditanya kamu kenapa, misalnya dia bilang enggak deh aku nggak mau cerita, ya udah ayo makan aja gitu. Makan, ajak minum, makan, mau minum apa gitu, udah selesai, udah kalau nanti kamu siap mau cerita aku ada ya. The simple way adalah menyediakan diri kita Hadir ya. Iya, kita hadir di situ sehingga dia nggak merasa sendiri. Permasalahan dengan trauma adalah salah satunya ya, yang aku alami dan yang dipelajari, yang aku baca-baca adalah ketika si orang ini trauma gitu ya, karena dia merasa sendiri, jadi dia nggak tahu harus kemana gitu, dan nggak ada yang reach out dia untuk menolong gitu, kan itu ya yang sering terjadi ya, terutama di kompleks trauma ya. Jadi ya udah, sediakan dirimu untuk hadirkan dirimu bahwa kamu tuh temen dia. Kalau kamu temen dia, kamu akan begitu. Dan nggak perlu ketika dia cerita kamu membandingkan diri dengan masalahmu gitu ya. Jadi kayaknya aku bisa cerita, iya aku tuh dimarahin sama pembimbingku misalnya gitu ya. Pembimbing gue juga capek banget kayak gitu ya. Udah kita lagi itu malah dia yang cerita panjang lebar gitu ya kan, jadi capek banget gitu ya. Atau misalnya Gantian curhat. Iya, curhat. Atau misalnya dia cerita, ya aku tiba-tiba tadi lewat parfum, ada parfum gitu ya, misalnya ternyata dia adalah penyintas, dulu aku pernah diraba-raba sama omku misalnya, itu kan aku langsung tahu nggak kalau atau misalnya atau kamu sih masa cuma parfum aja, lebay banget gitu ya, nggak bisa, karena ya kayak gitu. Dan untuk orang bisa open up soal masalah dia, trauma dia, itu tuh sebenarnya buat kita tuh udah keberanian luar biasa. Dan buat yang menerimanya tuh sebenarnya kamu artinya dianggap deket banget sama dia gitu, sampai dia mau open up, benar-benar percaya. Iya. Karena salah satu ciri utama dari orang yang mengalami trauma itu adalah trust issue. Tidak percaya dengan orang, tidak percaya dengan siapapun. Itu jadi makanya kayak tadi Mutia bilang, kalau dia belum bisa merasa nyaman, merasa aman dengan orang yang diajak bicara, itu justru membuka trauma itu menjadi bumerang bagi dia. Gitu, karena nanti bisa-bisa kan orang ini nggak dia ceritain lagi ke orang lain, kayak gitu. Jadi, atau digunakan untuk kayak lu dasar udah punya trauma atau apa enggak, gitu aja atau apa gitu. Oke lah, ini pun sudah menjelang maghrib ya. Kita sini di Banda Aceh maghribnya jam 7 ya guys ya. Makin maghrib makin seru. Oke nih, mungkin untuk terakhir sedikit pertanyaan penutup apa ya? Jadi kita sudah tahu ya, jadi kalau misalnya kita punya teman yang ya tahu dia sedang trauma, ya kita temenin aja teman-teman, jangan nambah-nambah cerita yang enggak gitu. Kalau salah ngomong lebih parah. Oke, so mungkin dari Kalia sama Mutia nih, ada nggak buku atau sumber referensi yang bisa kakak rekomendasikan untuk teman-teman yang pengen tahu banyak tentang trauma? Kira-kira bisa baca buku apa? Kalau saya punya 2 buku tuh yang kayak buku andalan banget ya. Yang satu judulnya Developing Mind dari, nama itunya lupa, nama pengarangnya. Developing Mind ya. Itu satu, sama The Body Keep the Score. Dari Van der Kolk. Itu benar-benar pegangan saya sampai hari ini. Tapi banyak lagi sih sebenarnya, kalau teman-teman mau baca tentang trauma itu banyak sekali.
Ada yang when your body says no, Ah. misalnya itu ya, itu banyak sekali. Oke, jadi memang ke arah fisik kita ya supaya kita tahu trauma Iya, karena itu ya. tadi komponen memori itu salah satunya body sensation. Iya. Gak hanya imajinasi atau emosi-emosi aja ya. Iya. Kalau dari Mutia ada? Kalau dari saya salah satu ada dua yang dan dua-duanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seingat saya. Ada What Happened to You dari Bruce D. Perry, Bruce L. Perry apa Bruce D. Perry gitu ya, saya lupa. Dan Oprah Winfrey itu penulisnya. Jadi modelnya itu seperti wawancara. Jadi dan itu menjelaskan kenapa bagaimana kita kalau menghadapi misalnya ada orang marah-marah gitu ya. Bukan lu kenapa sih gitu ya, bukan gitu ya, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi sama lu dulu gitu. Kamu tuh kenapa, jadi apa yang terjadi sama kamu dulu sampai kamu tuh sekarang tuh dikit-dikit marah gitu. Karena kalau orang dikit-dikit marah, kalau kata dia tuh gitu ya, ya berarti something happen in the past. Itu satu bukunya. Jadi What Happened to You itu udah diterjemahkan. Sama satu lagi It Didn't Start with You, Mark Wolin, tentang transgenerational trauma. Jadi bahwa trauma itu diturunkan bisa dari 3 generasi di atas kita. Jadi aku mengalami suatu reaksi ya, atau tiba-tiba pikiran yang nggak pernah, kayak saya aku gitu. Aku tuh punya pikiran bahwa aku tidak akan survive. Aku tuh kayak nggak pernah, aku kan nggak pernah kena tsunami, misalnya nggak pernah mengalami yang namanya tsunami, konflik, kecelakaan apa. Tapi aku selalu bilang bahwa aku tidak akan survive. Ternyata setelah aku baca buku It Didn't Start with You, Mark Wolin itu, dia bilang itu mungkin adalah omongan ibumu, pikiran ibumu, atau pikiran nenekmu, atau pikiran buyutmu gitu loh. Yang diturunkan Masuk ke sini ya, gitu. ke saraf kita. Dan ya mungkin by the end nggak tahu ya itunya, tapi dua buku itu sangat menjelaskan bahwa bagaimana kita menghadapi trauma, menghadapi orang yang punya trauma, dan menggali sejarah keluarga kita sendiri. Ya. Jadi untuk kita juga hati-hati dengan pikiran kita kali ya ini ya. Benar banget. Lebih mindful ya, maksudnya lebih aware gitu. Kita punya pikiran tuh benar dari kita atau itu sesuatu yang muncul tiba-tiba dan kayaknya aku nggak pernah kayak gini deh gitu. Tiba-tiba aku muncul pikiran itu ya gitu. Konsep-konsep itu tuh dari mana gitu? Maksudnya konsep-konsep itu dari mana? Nah, gitu. biasanya itu juga ada trigger yang memunculkan pikiran itu. Biasanya begitu. Jadi mungkin terpendam sekian lama gitu ya, nggak disadari dari masa kecil, tapi tiba-tiba dalam hidup ada keadaan memberat tadi yang saya bilang, tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba. Oke nih, ini terakhir banget nih ya. Karena tadi kasusnya Mutia juga karena childhood trauma ya. Ini ada pertanyaan penutup nih dari Kak Indah nih ya, ini sebagai ibu gitu ya. Ini kalau kita mendengar ini ada trauma masa kecil nih, gimana nih supaya nih kita ini para orang tua nih ya tidak menyebabkan gangguan trauma untuk anak-anak kita yang masih kecil. Katanya kalau misalnya dari kecil dibentak-bentak itu kan malah menemukan trauma itu. Jadi harusnya gimana nih untuk para orang tua yang sedang punya anak kecil? Ya diingat aja bahwa anak kecil itu meskipun dia usianya misalnya masih 2 tahun, 3 tahun misalnya, umur 2 tahun itu sudah bisa menyimpan memori, Indah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan terhadap si anak ini, meskipun dia masih kecil, yang kita pikir dia nggak bakalan ingat gitu kan, atau kita pukul misalnya atau nyubit dan sebagainya lah, itu tuh terekam dengan baik apa adanya. Lalu kita harus gimana? Jadi jangan gitu. Ya jangan dong. Kan tadi kata Mutia, saya nggak sebenarnya trauma itu tetap ada. Karena saya nggak menerima apa yang dilakukan ibu saya terhadap saya, nah itu loh. Jadi tetap tersimpan dia, ya. Jadi kitanya berarti sebagai orang tua yang perlu belajar regulasi emosi, gitu. Kan nggak perlu melakukan sampai sekeras itu, misalnya ya, atau sekejam itu, kan nggak perlu sampai segitunya gitu ya. Dan anak itu akan belajar dari pola kita. Kalau kita terbiasa dengan mengaji diskusi meskipun di mata, dia akan belajar untuk ngerem. Gitu. Dia akan belajar meregulasi emosinya sendiri karena dia lihat ibunya meregulasi emosi. Kenapa? Karena kita manusia itu punya namanya mirror neuron. Jadi persarafan kita itu bercermin dari persarafan orang lain gitu.
Jadi ketika ibunya marah nih tapi udah gitu ya, dia akan lihat itu dan dia akan apalagi umur 2 tahun 3 tahun tuh mimikingnya luar biasa. Peniru ulung kan umur 2 tahun 3 tahun itu. Jadi itu hati-hati dengan gesture, hati-hati dengan ucapan ya, bahkan ekspresi wajah gitu. Nah, jadi kalau ibunya yang kok saya nggak bisa ngerem ya gitu ya, artinya ibunya yang harus di treatment. Iya, betul. Gitu sih. Aku belum jadi orang tua, tapi aku suka baca. Jadi aku baca satu buku dan itu sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Bukunya Philippa Perry, The Book That You Wish Your Parents Read, gitu lah pokoknya. Jadi buku yang kamu pengen orang tuamu baca gitu. Jadi kayak tadi, jadi sebenarnya menjadi orang tua itu kata dia adalah kamu harus bisa regulasi emosi dulu kata dia. Jadi tapi kan kadang ya nggak ideal seperti itu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kita punya problem. Dan sekarang dia bilang kadang-kadang kita nggak tahu kita punya problem sampai kita punya anak. Waktu kita punya anak kita baru tahu lah, ternyata childhood memories kita baru ke-trigger ketika kita punya anak gitu. Kata dia gitu. Sehingga muncullah reaksi-reaksi emosi kata dia gitu. Nah dia bilang ini kamu nggak perlu merasa bersalah ketika kamu teriak bentak anak kamu gitu ya, ketika kamu mendiamkan anak kamu katanya gitu, nggak perlu merasa bersalah yang sampai kamu gimana banget gitu. Tapi yang perlu kamu ingat adalah kamu pasti akan melakukan kesalahan ke anak kamu katanya. Tapi yang penting adalah gimana kamu repair hubungan kamu sama anaknya, diperbaiki. Yang masalah jadi trauma kan ketika kejadian traumatis dilakukan dan tidak diperbaiki, tidak dijelaskan kenapa orang tuanya marah, kenapa dia bentak, harusnya anaknya kayak gimana. Itu jadi dia bilang gitu. Makanya yang sering kejadian kata dia adalah perempuan seringkali ke-trigger emosinya itu ketika dia baru punya anak, ketika sudah punya anak gitu ya. Nah dia bilang nggak apa-apa katanya, kamu sudah jadi ibu aja itu udah hebat banget katanya gitu ya. Nah sambil kamu belajar regulasi emosi, tiap kali ada rupture, dia bilang ada retakan dalam hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak gitu ya, perbaiki saat itu juga kata dia. Ya. Jadi dan yang justru karena diperbaiki saat itu juga traumanya nggak akan ada. Insya Allah tidak akan ada. Jadi ada satu contoh tuh Jepang ya, kalau ada gelas kayak gini, yang retak-retak kayak gitu, nah ini self growth ya, dalam analoginya gitu. Jadi ada gelas retak-retak kayak tadi Mutia bilang ya, rapture gitu. Nah itu mereka memperbaikinya dengan ngasih kayak solder tapi dari emas. Jadi justru gelas itu jadi lebih cantik gitu. Nah itu self growth dengan dari trauma gitu ya. Jadi itu diperbaiki ya ketika ada trauma segera di repair, segera diperbaiki gitu. Jadi makin indah. Iya pasti akan ada retakan-retakan itu gitu ya. Nggak mungkin ada yang mulus tuh, nggak mungkin. It's not human gitu. Ya. Tapi kita harus tahu bagaimana cara recovernya atau memperbaikinya itu. Oke lah, ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Jadi membuka wawasan kita mengenai trauma itu bagaimana dan apa sih yang dilakukan ketika kita di terapi. Tadi kan sudah bahas sedikit ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga ya. Orang yang dulunya pernah punya trauma, punya struggle yang luar biasa dalam hidupnya bisa bangkit dan bahkan luar biasa kayak gelas yang disolder emas tadi. Jadi kintsugi ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah itu namanya. Hanya pribadi yang lebih pede, yang lebih yang seharusnya lah yang kita optimal ya, jadi potensinya tercapai. Ya begitu, nggak takut-takut, nggak. Oke lah begitu. Terima kasih banyak ya Kak Lia dan Mutia sudah berkunjung ke Rumah Aceh dan berbagi ilmu di sini di podcast Rumah Aceh Pango. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Kalau gitu Indah tutup saja ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Kamu itu seperti kupu-kupu ini. Dia cantik, mampu, berdaya. Dia bisa terbang tinggi, setinggi apapun yang dia mau. Tapi setiap kali dia mau terbang tinggi, selalu ada saja yang bikin dia jatuh lagi. Itu karena dia terikat dengan batu besar itu. Batu besar itulah trauma masa lalu.
menyelenggarakan Rumoh Aceh Pango. Terima kasih sudah menonton podcast Rumoh Aceh Pango. Episode Life Growth After Trauma ini sampai akhir. Jika kamu membutuhkan konsultasi psikologi dengan Kak Lia, kamu bisa menghubungi beliau via Instagram di @direskia atau @sidecare program. Dan jika kamu ingin bergabung dengan komunitas mental health bersama Kak Lia, silahkan hubungi Rumoh Aceh Pango untuk informasi lebih lanjut.